saya punya beberapa cerita tentang perjumpaan dengan Tuhan yang begitu mengubah. Yang pertama adalah cerita yang mempengaruhi hidup saya, mengapa saya menjadi pastor ya. Namanya Pedro Arrupe. Pedro Arrupe dulu seorang mahasiswa farmasi di Spanyol. Setelah bapaknya meninggal, dia menjadi volunteer, relawan untuk memverifikasi mukjizat-mukjizat yang terjadi di Lourdes, Prancis. Dia amat terkesan. Rencananya sebenarnya dia mau menjadi dokter. Tapi dengan melihat begitu banyak mukjizat yang terjadi, karya Allah yang terjadi, yang dibuat oleh hati Yesus yang Maha Kudus, maka dia berubah haluan, memutuskan diri untuk mengikuti Tuhan sepenuhnya, sang tabib sejati. Lalu dia masuk menjadi anggota Serikat Yesus, menjadi pastor. Dia diutus ke Jepang, ke Hiroshima. Dan ketika bom jatuh di Hiroshima, saat itu dia menjadi magister novisiat, guru bagi para calon pastor, calon romo Serikat Yesus. Novisiat atau tempat dia mengajar itu dia buka menjadi tempat praktek kedokteran. Dari sekian banyak ratusan korban bom di Hiroshima, hanya satu yang meninggal di tempat dia bekerja sebagai relawan ini. Pengalaman hidupnya saya baca ketika saya SMA dan saya tersentuh sehingga orang ini menarik ya. Dia terkenal sebagai pembaharu dari Serikat Yesus. Maka saya memutuskan masuk Serikat Yesus. Cerita yang kedua, perjumpaan dengan Allah yang mengubah terjadi dalam diri seorang pangeran. Namanya Aloysius Gonzaga. Seorang pangeran di Italia yang begitu suci, bahkan diperhatikan oleh Kardinal Bellarminus. Ini orang ini suci. Dia menerima komuni pertama dari Kardinal Bellarminus. Dia masuk menjadi anggota Serikat Yesus. Menjadi frater ya. Dan ketika ada wabah penyakit di Italia seperti yang terjadi sekarang pandemi corona ini ya. Dia menawarkan diri membantu orang-orang yang sakit di jalanan, dibawa ke rumah sakit, dirawat, dimandikan, diberi makan, dan sebagainya. Sampai suatu saat dia sendiri jatuh sakit. Maka dirawat juga, akhirnya dia harus masuk rumah sakit. Seperti banyak dokter, relawan, para perawat yang juga jatuh sakit ketika menangani pandemi saat ini. Beruntung Aloysius Gonzaga bisa sembuh, lalu oleh atasannya dilarang untuk melayani orang-orang sakit menular. Berdasarkan pengalaman, maka protokol kesehatan dibuat boleh melayani di rumah sakit yang tidak menular ya. Saking semangatnya. Umur 23 tahun. Ternyata yang seperti biasa, kadang-kadang ada orang yang mengatakan sakitnya ini itu yang tidak menular padahal menular. Maka kita mengenal beberapa romo meninggal dunia. Banyak dokter, ratusan dokter meninggal dunia karena pengakuan macam ini ya. Aloysius Gonzaga juga menemukan hal ini. Dan akhirnya tertular wabah itu. Dia meninggal pada umur 23 tahun sebagai frater. Yang ketiga, cerita yang menarik hati saya minggu ini adalah cerita dari Tarsisius. Tarsisius ini pada abad ketiga seorang misdinar ketika gereja sedang mengalami penganiayaan. Pastor-pastor tidak bisa bebas biasa membawa sakramen Maha Kudus untuk diberikan kepada
orang-orang, membawa komuni, menyerahkan keluarga ke keluarga-keluarga. Nah, pada saat genting seperti itu, Tarsisius mengusulkan dirinya. Waktu itu dia menjadi mesdinar. Supaya menjadi pembawa komuni bagi orang-orang yang membutuhkan dalam situasi luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus entah di dalam peristiwa penyembuhan seperti yang dialami oleh Petrus Arupe, atau di dalam sabda Tuhan yang seperti dialami oleh Santo Aloysius Gonzaga, atau di dalam peristiwa yang luar biasa seperti yang dialami Tarsisius yang kemudian dia dibunuh oleh penganiaya pada zaman itu, mengubah orang, memberikan keberanian untuk melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup. Termasuk Tarsisius ya, mesdinar, umur masih belasan tahun, saya siap untuk membawa komuni kepada umat. Karena anak-anak seringkali tidak dicurigai ya. Tapi ternyata dia juga ditangkap, dilempari batu, demi menyelamatkan Hosti Kudus. Maka sekarang kalau kita mendengar ada perdebatan mengenai apakah awam boleh membawa Hosti Kudus kepada umat, ya, nah, itu sudah ada contohnya sejak abad ketiga. Ya. Kekudusan itu jalan untuk semua orang, bukan hanya imam, suster, bruder, tapi juga awam pada umumnya. Dicontohkan oleh Tarsisius yang punya keberanian dengan kekudusan yang diupayakan dalam hidupnya, membawa komuni untuk umat yang lain. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan, kok umat biasa boleh membawa komuni? Wah, ini tidak tahu sejarah gereja. Ya. Dalam situasi luar biasa, gereja boleh memberikan tugas bukan hanya kepada imam, diakon, akolit, tetapi bahkan mesdinar, bahkan umat biasa, uskup atau gereja bisa memberikan wewenang itu, bukan hanya membaca bacaan pertama atau mengerjakan hal-hal lain dalam liturgi seperti bernyanyi. Tuhan yang Maha Kudus menguduskan kita semua, menciptakan kita dalam keadaan baik, menguduskan kita semua, bukan karena kita baik, bukan karena kita bebas dari dosa, tapi karena kemurahan dan belas kasih hati Yesus yang Maha Kudus. Saudara-saudara terkasih, perubahan drastis sering terjadi memang pada seseorang ketika bertemu dan mengalami Mesias yang luar biasa. Hal ini kita sudah dengarkan dalam bacaan pertama. Perubahan menakjubkan dinubuatkan dalam bacaan pertama yang ditulis oleh Nabi Yesaya, merujuk pada bangsa Yahudi tetapi juga mengacu pada kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Hutan belantara disebut diubah menjadi ladang subur menjadi hutan. Ketika dalam kesulitan, orang yang dapat benar-benar bersukacita dalam Tuhan akan segera memiliki alasan bersukacita dalam Dia ketika Dia datang. Rahmat, kelembutan hati meningkatkan sukacita. Musuh yang kuat akan bisa dikalahkan. Dia yang menebus Abraham dari jera dan kesulitannya juga akan menebus mereka yang beriman, yang merupakan keturunan sejati karena iman, keturunan Abraham karena iman. Roh kebenaran akan menuntun mereka pada kebenaran yang sejati. Tuhan sungguh dapat membawa perubahan besar dalam hati dan hidup manusia. Maka disebutkan di dalam bacaan pertama tadi, orang tuli akan mendengar, orang buta akan melihat, orang yang lemah lembut akan mendapatkan sukacita dalam Tuhan, yang miskin akan bersukacita dalam Allah Israel yang Maha Kudus, yang menggerakkan banyak orang lain untuk mengurusi orang miskin.
Kita mengimani bahwa nubuat Yesaya menemukan pemenuhannya di dalam diri Yesus, yang hatinya Maha Kudus yang kita rayakan setiap Jumat pertama. Injil dari Matius yang kita dengarkan hari ini menggambarkan dengan tepat pengalaman mereka yang telah melihat terang Tuhan. Melihat Mesias bahkan kalau buta. Pada saat orang-orang Yahudi mengharapkan kedatangan Mesias, orang-orang buta, dua orang buta yang kita dengarkan tadi tahu dan menyatakan di jalan-jalan Kapernaum bahwa Mesias telah datang dan bahwa Yesuslah yang sebenarnya mereka tunggu-tunggu. Banyak pemimpin agama pada waktu itu tidak mempercayai. Karena pemeliharaan Tuhan, orang-orang buta yang telah kehilangan penglihatan lahiriahnya, oleh karena kasih karunia Tuhan memiliki mata batin, memiliki pemahaman, mereka tercerahkan sepenuhnya. Dengan segala kebutuhan dan beban kita tidak membutuhkan lebih banyak persediaan dan dukungan selain berbagi dalam belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi orang beriman, Yesus Kristus itu sudah cukup. Maka orang beriman tidak serakah. Orang beriman memiliki buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, pengendalian diri, kebaikan hati, kelemah lembutan, dan sebagainya ya. Orang-orang buta itu mengikuti Kristus dan mengikutinya sambil menangis, tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kamu percaya? Mereka berteriak-teriak, Anak Daud, kasihanilah kami. Persoalannya adalah, apakah kamu percaya? Jadi ini persoalan yang besar, yang harus kita hadapi juga di hadapan Tuhan Yesus. Apakah kita sungguh percaya? Alam raya mungkin membuat kita sungguh-sungguh beriman. Melihat keindahan alam, ciptaan pasti ada penciptanya. Dengan pemahaman kita bisa percaya. Tetapi hanya kasih karunia yang dapat menghasilkan iman. Orang banyak yang pintar mengetahui segala sesuatu, kesana kemari melihat ini dan itu, tetapi banyak yang tidak beriman. Belum mengalami kasih karunia Tuhan. Kristus menyentuh mata mereka yang buta. Dia memberikan penglihatan kepada jiwa-jiwa yang buta dengan kekuatan rahmat-Nya sesuai dengan firman-Nya. Dia memberikan kesembuhan kepada mereka karena iman. Maka dia mengatakan, terjadilah padamu karena imanmu. Mereka yang datang kepada Yesus Kristus diperlakukan menurut iman mereka, bukan menurut imajinasi mereka atau menurut profesi mereka. Iman yang otentik, yang sejati adalah satu-satunya cara menuju Yesus, Sang Mesias, untuk mengalami terang hidup. Kita sedang mengalami masa Advent, mengharapkan terang yang datang kepada kita. Sang bintang sejati, terang sejati adalah Yesus yang membuat hidup kita merasa cukup karena dia kepenuhan kerajaan Allah. Kita ingat sabda Yesus, carilah dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah, lainnya akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu percaya? Apakah kamu sungguh percaya? Marilah kita syukuri iman kita akan Tuhan Yesus dengan hatinya yang Maha Kudus, yang memberikan segala anugerah yang kita butuhkan. Anugerah itu tidak selalu enak, tidak selalu menyenangkan.
kadang-kadang anugerah itu berupa tantangan. Anugerah itu kadang-kadang berupa penderitaan yang harus kita tanggung. Semakin besar penderitaannya, berarti tantangan untuk menjadi suci semakin besar. Semoga perayaan hati kudus Yesus yang Maha Kudus hari ini semakin meneguhkan iman kita dan meneladan kita supaya kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.